Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa kelas 4B, rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK, kita masih dalam KD yang sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu KD 3.3, memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar peta konsep pembelajaran ya. Ustaz Afif ulangi bahwa di KD 3.3 ini kita mempelajari 4 variasi gerak, yaitu variasi gerak dasar jalan, berlari, lompat, dan lempar. Dan ketiga gerak ini disebut apa kemarin? Yaitu atletik ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2, yaitu variasi gerak dasar jalan yang ada 4 ya. Ini ya, ada 4 ya. Variasi jalan maju dan mundur dan seterusnya. Kemudian variasi gerak dasar lari yang 3 ya. Kita sudah membahas 3 variasi gerak dasar dalam lari. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya, yaitu variasi gerak dasar lompat dan loncat. Dan perlu Ustaz Afif sampaikan kembali, jangan bingung ya. Oh, Ustaz, lompat sama loncat bedanya apa? Nah, mudah sekali. Sebagaimana yang Ustaz Afif sebutkan kemarin ya. Baik. Lompat itu awalannya 1 kaki ya, atau tolakannya 1 kaki. Kalau loncat itu tolakannya 2 kaki ya. Jadi itu perbedaan lompat dan loncat. Yang pertama adalah variasi loncat tali dan lompat katak. Nah, berarti loncat talinya apa? Tumpuannya 2 kaki ya. Kalau lompat katak berarti tumpuannya 1 kaki. Nah, dalam variasi ini terutama untuk variasi loncat tali ya, tali yang digunakan adalah tali karet. Tali karet yang dirangkai atau dirangkai atau disebut juga dengan istilah skipping rope. Ya, ini karet itu kan lunak ya, sehingga jika mengenai kita nggak sakit seperti itu ya. Nah, bagaimana cara melakukan variasi gerak ini? Yaitu yang pertama, lakukan lompat tali dalam waktu 30 detik atau boleh lebih. Ya, lakukan lompat tali. Bagaimana cara melakukan lompat tali? Ayunkan tali ke depan, melewati kepala dan kaki sambil meloncatinya. Ya. Nah, ingat meloncatinya dengan 2 kaki. Loncat, loncat. Jika sudah selesai, selama 30 detik langsung berpindah ke lompat katak, melewati kotak dengan jarak antar kotak 50 cm. Jadi lompat ketika mendarat 2 kaki ya, kemudian tolakan 1 kaki, lompat lagi. Nah, gitu seterusnya sampai selesai. Dan ketika mendarat, ingat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Kemudian variasi loncat ke atas dan loncat jauh. Nah, gerakan meloncat ada gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan atau tolakan 2 kaki. Itu ya, ingat-ingat. Bagaimana cara melakukan variasi gerak ini? Yang pertama adalah sikap awal berdiri dengan posisi tegak, tekuk kedua kaki untuk menolakkan tubuh ke atas. Nah, karena loncat berarti bukan salah satu ya tolakan, tapi 2 kaki. Lalu tolak tubuh ke atas menggunakan kedua kaki diikuti ayunan lengan ke depan. Nah, ya. Lalu gerakan ini lalu mendarat dengan kedua kaki. Nah, gerakan tadi ya, maksudnya gerakan tolakan tubuh ke atas itu agar tubuh kita melenting ke atas. Nah, dan saat mendarat, kedua lengan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan kita ya. Jadi ini merupakan variasi loncat ke atas dan loncat jauh. Nah, kemudian variasi lompat raih dan lompat jauh. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Posisi awal, lakukan lari cepat dan pandangan ke depan. Saat mendekati papan tolak, yang nomor 2 yaitu ada papan tolak, bersiap melakukan
tolakan dengan kaki terkuat kalian, misalkan kaki kanan atau kaki kiri. Mana yang lebih kuat? Lakukan tolakan dengan satu kaki. Ayunkan lengan ke depan saat badan melayang di udara ya. Ini supaya tambah jauh ya. Kedua kaki dijulurkan ke depan untuk bersiap mendarat. Nah, ya. Nomor 6 itu ya, gambar nomor 6. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki. Lutut agak ditekuk dan ikuti ayunan lengan ke depan ya. Ustadz Afif sering ya ini ulangi berkali-kali bahwa ketika menekuk lutut ini berfungsi agar tidak cedera. Kemudian ayunan lengan ke depan itu untuk apa? Menjaga keseimbangan. Kemudian yang terakhir di variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Ini adalah variasi gerak dasar lempar. Yang pertama adalah lempar roket. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih detail di kelas 5 insya Allah. Bagaimana cara melakukannya? Posisi awal, bersiap melakukan awalan lari. Salah satu tangan memegang roket dan pandangan ke depan. Lakukan lari pelan dan lari cepat, kemudian lakukan tolakan tepat di belakang garis batas tolakan. Lempar roket sekuat-kuatnya ya, agar lemparannya jauh. Ikuti gerakan ayunan lengan dan langkah kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh ya. Perlu Ustadz Afif sampaikan bahwa ini merupakan latihan untuk lempar lembing ya. Jadi di SD itu ada namanya athletic kids dan modifikasinya dengan lempar roket. Nah, nanti kalau di SMP ya, itu lempar lembing ya. Nah, nanti terkait athletic kids Ustadz Afif sampaikan di nanti slide terakhir ya. Apa itu athletic kids? Nah, kemudian lempar bola ayun. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, posisi awal, sikap berdiri tegak, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Bola dipegang, tangan kanan di belakang, telinga kalian ya. Dengan siku ditekuk. Nah, di gambar nomor 2 ya. Pandangan ke arah sasaran yang dituju. Nah, ayunkan lengan kanan dengan kuat supaya lemparannya jauh ya. Saat bola berada di atas depan kepala, lepaskan bolanya ya. Ikuti dengan lecutan di pergelangan tangan agar bola meluncur ke atas depan ya. Ini merupakan lempar bola ayun biasa ya. Ya, seperti melempar pada umumnya. Nah, ini merupakan sekilas tentang athletic kids ya. Jadi untuk variasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar sudah selesai ya. Nah, itu terkait variasi di KD 3.3 ini. Dan ini sedikit tambahan dari Ustadz Afif terkait athletic kids. Apa itu athletic kids? Ya. Jadi di kelas di SD itu kalau ada namanya athletic kids atau perlombaan athletic kids ya. Untuk cabang olahraga atletik untuk SD itu namanya athletic kids. Ya, athletic kids itu pertama kali dikenalkan oleh International Association of Athletic Federation ya, IAAF ya. Ini apa namanya? Induk organisasi atletik dunia. Athletic Kids makin menyebar ke sekolah melalui pendidikan dan pelatihan oleh Pusat Pembinaan Atletik Pelajar. Ya, ini Indonesia ya. Nah, bahkan PB PASI. Nah, PASI ini Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ini induk organisasi atletik Indonesia. Merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melombakan cabang Athletic Kids. Nomor yang dilombakan apa saja ya, yaitu sprint, hurdle atau shuttle relay ya. Kemudian forward squat jump atau loncat katak, kit javelin throwing atau lempar turbo atau raket tadi ya. Kemudian Formula One atau lari, rintangan dan slalom. Nah, ini di SD ini dipertandingkan dalam O2SN ya. Ya. Nah,
Mungkin itu untuk pertemuan kali ini di pembelajaran PJOK KD ini ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.